my tears. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Padang, Sumatera Barat. Intensitas hujan yang tinggi sejak 5 hari terakhir menyebabkan banjir merendam sejumlah kecamatan. Semuanya, jadi balik lagi sama aku Arum Sari. Di video kedua kali ini aku akan ngebahas tentang mungkin dibilang berita agak berat bisa jadi, tapi kita akan ringkas berita ini dengan santai, chill, biar otak kita nggak burn out, nggak meledak atau nggak pusing-pusing mikirinnya. So, in this video kita bakal ngomongin sesuatu yang menuhin TL kita, yang bikin timeline kita rame, yaitu banjir Sumatera 2025. Tapi kita nggak cuman bahas tentang ya banjirnya doang ya, kita tuh bahas tentang bantuan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Kok kayaknya banyak gitu, 3 gitu ya, tapi kita bikin santai aja ya teman-teman. So let's go. Oke, yang pertama kita mulai dari awal banget ya. Waktu berita banjir itu pecah banget, kayak hujan yang turun tuh kayak bukan hujan biasa gitu, tapi kayak hujan yang terus menerus berhari-hari. Curahnya kayak gila banget. Sungai-sungai yang biasanya adem mendadak itu kayak meluap, ngamuk gitu sungai-sungai. Warga di beberapa daerah bahkan gak sempat nyelamatin barang berharga mereka karena airnya tuh datang tiba-tiba, datang terlalu cepat gitu guys. Tragedi ini tuh bikin Indonesia tuh tersentak ya, termasuk saya. Dan kayak biasa suara yang pertama muncul di dalam diri tuh kayak pengen banget nih bantu korban kayak mereka gitu. Nah, yang menarik di Indonesia ini adalah ketika ada bencana datang, kayak solidaritas kita tuh kayak nggak pernah bercanda gitu kan, kayak gue pengen banget nih bantu dia. Bahkan kalau kita lihat TL itu kayak gue sedih banget, mau nangis, dan kita tuh ada gerakan hati lah, ada kesadaran sosial kita buat ngebantu mereka itu. Ada bahkan influencer, aktivis-aktivis yang buka donasi 24 jam nonstop guys. Dan ada juga influencer yang langsung turun ke lapangan buat ngedistribusiin bantuan itu sendiri. Bahkan banyak banget musisi dan brand-brand gede pada bikin penggalangan dana untuk bantuan itu. Dari konser amal sampai kampanye kecil-kecilan, dari donasi receh sampai ratusan juta, semuanya itu ngalir untuk kita bantu korban banjir di Sumatera. Dan kalian tuh pasti sering banget ngeliat feed kayak banyak banget tumpukan mie instan, air mineral, selimut, pakaian kita nih, popok bayi untuk korban-korban yang masih bayi. Semuanya tuh dikirim pakai truk dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi. Bahkan ada yang dikirim pakai helikopter yang langsung dilempar itu guys. Dan serius, itu tuh kayak bagus banget gitu kesadaran kita untuk membantu mereka. Indonesia tuh punya hati besar lah netizennya untuk membantu sesama. Nah, tapi makin kesini tuh makin banyak kayak pertanyaan gitu, pertanyaan yang lebih kritis, kayak sebenarnya bantuan ini real sampai nggak sih ke korbannya? Kayak relawan ini kita donasiin ke sini terpercaya nggak sih, amanah nggak sih mereka? Dan kayak kok laporan donasi kita nggak update ya guys, nggak transparan gitu. Kayak kenapa sih pemerintah lambat banget sampai sekarang tuh baru kemarin beritanya gajah dikerahkan untuk bantuin gitu. Kayak kemana alat beratnya yang seharusnya bisa bantu, kenapa harus gajah yang dipakai teman-teman? Jadi kita sendiri pasti pernah ngerasain momen-momen bertanya-tanya tersebut gitu, kayak antara percaya tapi ragu tapi meyakinkan kayak gitu. Beberapa lembaga ada yang tampil super transparan, mereka kayak posting bukti belanja,
rute distribusi mereka sampai list yang menerima bantuan tersebut. Tapi ada juga yang ya gitu deh, yang jarang update, nggak transparan, dokumentasinya nggak ada, dan kadang malah sensitif kalau ditanya. Kayak nggak heran sih kalau publik jadi kritis, kayak kemana sih bantuannya, bener-bener nyampe nggak sih? Kita nggak heran kita kalau nanya kayak gitu, karena ya bukan uang kecil teman-teman. Bahkan influencer ini katanya nyumbang donasi itu, open donasi sampai 5 miliar. Jadi itu salut banget sih buat beliau. Kayak uang ini kan gede, jadi bukan buat dimain-mainin. Kayak kita ini berusaha bantuin hidup orang gitu teman-teman. Jadi akuntabilitas itu sangat amat penting, karena bukan bikin kita curiga atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kita aja, tapi karena bantuan itu datang dari kepercayaan, dan kepercayaan itu cuma bisa berdiri kalau ada kejelasan yang benar-benar jelas gitu, transparan. Bayangin kalau kalian donasi ke seseorang, kalau kalian ngumpulin dana ke seseorang, tapi dia itu hilang-hilangan, bahkan gak jelas, suka ghosting gitu teman-teman, gak ada kabarnya dan gak ada update-nya, pasti kalian kayak kesel kan, kayak bertanya-tanya kayak kemana sih ini sebenarnya gitu. Nah itulah yang terjadi di negara ini, terjadi di sekarang ini dalam bencana ini. Ada beberapa laporan bahwa daerah yang gak kebagian bantuan padahal stoknya banyak. Ada juga relawan yang ngeluh soal koordinasi yang berantakan. Dan kita publik ini, netizen ini pasti nggak tinggal diam. Kayak kita tuh nanya kritis gitu, kayak kita kritik, kita desak pemerintah buat ngerespon lebih cepat dan lebih rapi. Nah hal ini penting banget karena bencana itu bukan cuma tentang air yang naik aja tuh, bukan banjir aja bencana itu, tapi kayak bagaimana kita sebagai negara, sebagai netizen yang kritis ini kayak beraksi. Saya sendiri percaya banget kalau kepercayaan itu fragile banget teman-teman, kayak dia rapuh, rawan banget. Kalau kita udah percaya nih sama satu oknum, tiba-tiba dia nggak amanah apa gimana, itu tuh nyembuhinya super lama banget. Jadi kita trust issue lah bahasanya. Dan kejadian banjir di Sumatera ini, kepercayaan kita sebagai warga negara itu diuji habis-habisan. Sebagian orang memilih donasi lewat komunitas kecil daripada lembaga besar. Sebagian lagi lebih percaya influencer tertentu daripada pejabat negara itu sendiri. Dan ada cuma yang mau kasih bantuan langsung tanpa pihak ketiga. Karena ya mereka trust issue mungkin ya. Ini semua refleksi bahwa masyarakat sebenarnya kayak kita tuh bukan pelit loh. Kita bisa donasi tapi ya kita trust issue aja. Mereka cuma pengen satu hal, yaitu transparansi. Karena bantuan itu bukan soal uangnya atau materinya aja, tapi soal perjalanan uang itu dari tangan donatur sampai ke tangan korban dengan amanah. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari? Ada 3 hal penting yang menurut aku bisa kita tarik dari peristiwa ini. Yang pertama, solidaritas kita itu perlu diapresiasi banget teman-teman. Solidaritas kita itu luar biasa banget. Kayak sebenarnya bangsa King Indo ini kayak gini loh. Nah, yang 2 itu akuntabilitas harus dibangun tapi bukan diminta. Kalau mau dipercaya ya harus kasih bukti, harus kasih laporan yang jelas kayak gitu. Yang last one atau ketiga, the trust itu modal. Kepercayaan itu adalah modal. Tanpa kepercayaan itu semua bantuan yang besar ya sia-sia aja karena nggak ada yang percaya gitu. Dan menurut aku untuk kedepannya kita butuh banget sistem yang lebih jelas dan transparan. Kayak jalur donasi yang transparan, koordinasi relawan yang tertata rapi, laporan pemerintah yang terstruktur, dan edukasi publik soal cara menyalurkan bantuan dengan benar. Oke. Jadi bencana itu memang datang tiba-tiba. Kayak banjir ini kan nggak ada warning dulu ya, tiba-tiba air meluap, tiba-tiba udah sedengkul aja tuh airnya. Bahkan kita lagi nggak sadar, lagi tidur gitu ya, kita nggak bisa kayak ancang-ancang, mungkin nggak bisa mencegah kalau ada bencana yang tiba-tiba. Tapi bagaimana cara kita merespons itu sepenuhnya ada di tangan kita teman-teman. Banjir di Sumatera 2025 kemarin itu
ngasih kita moral value kalau bahwa bantuan itu ya harus jelas, akuntabilitas itu harus nyata, dan kepercayaan publik itu harus benar-benar dijaga. Semoga suara-suara yang kita dengar dari para korban jadi pengingat bahwa empati aja ternyata gak cukup loh, harus ada sistem yang mendukung dan juga kejujuran kayak gitu. Oke, aku Arumsari yang udah yaping ini mungkin akan pamit undur diri dalam video kali ini. Semoga kita bisa menjadi bagian dari netizen Indonesia yang lebih tanggap, yang lebih kritis, lebih transparan lagi daripada pemerintahnya ya, dan lebih manusiawi tentunya. Sampai ketemu di video-video berikutnya mungkin. Oke, kita sebagai netizen yang bijak harus stay aware, tetap kritis, jangan percaya sama hoax, dan juga jangan lupa bantu mereka ya teman-teman. Kita nggak boleh tondif sesama Gen Z, tapi bantu dengan cara yang jauh lebih keren dan benar tentunya. Tuh teman-teman, jadi semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa membuka mata kita. Kayak kita lebih kritis nih, jangan tiba-tiba kritik aja. Gimana? Kita harus tahu berita itu benar apa enggak, valid apa enggak sebelum kita keluar di sosmed seperti itu. Mungkin segitu aja kali ya, daripada yaping mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.